Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki pemahaman kita tentang agama kita, dan kita berharap semoga Allah masih memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk terus istiqomah, dan harapan kita semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita bersama Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan juga kesetiaannya. Assalamualaikum. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran betapa baginda Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik dalam kehidupan, baik itu di dalam ketika mengatasi persoalan hidup, ketika menjalankan kewajiban, dan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan dengan pendekatan yang lebih bijak. Itu mari kita coba cermati, kita renungkan kembali kira-kira bagaimana apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan kebaikan yang harus kita lakukan. Dalam sebuah kisah disebutkan, ya, suatu saat ketika Rasulullah SAW itu menanyakan tentang ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Di antaranya beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan tahajud yang dilakukannya. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang memang memiliki kecenderungan, ya, sangat berhati-hati dalam segala persoalan, ya, maka beliau memberikan jawaban bahwa ketika dia menjalankan ibadah sholat tahajud itu beliau senantiasa melakukan di awal waktu, dengan asumsi, ya, karena bisa jadi karena mungkin, ya, nanti dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka beliau mendahulukan di awal waktu. Beliau memiliki kebiasaan untuk senantiasa melakukan sholat tahajud atau sholat malam itu di awal waktu. Setelah sholat isya selesai, setelah sholat ba'diyah dilakukan, maka beliau melakukan sholat malam itu. Kemudian ketika menanyakan hal itu kepada Umar bin Khattab, karena tahu bahwa Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat yang memang memiliki keteguhan di dalam menjalankan perintah-perintah agama, maka beliau bertanya apa yang dilakukan berkenaan dengan tahajud, ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memberikan jawaban dengan tegas bahwa dia selalu bangun di akhir malam, dan itulah yang dilakukan Umar bin Khattab. Mendengarkan jawaban dari para sahabatnya itu, maka Rasul memberikan apresiasi, memberikan pujian kepada mereka semuanya. Kepada Abu Bakar dia sebagai orang yang hati-hati, dan kepada Umar bin Khattab dia sebagai orang yang teguh pendirian. Nah, ini memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk terus melakukan kebaikan, karena memang kebaikan itu tidak ada batasnya. Kita tidak boleh menghentikan kebaikan karena satu hal, ya, dan kita melakukan hanya karena satu hal yang membuat kita senang dan mendapatkan pujian. Termasuk juga ketika Rasulullah SAW menanyakan tentang bagaimana infak yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu, maka beliau bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, bagaimana Umar bin Khattab itu melakukan berinfak, ya. Maka Umar bin Khattab memberikan proporsional, ya, sepertiga, ya, itu untuk berinfak, sepertiga untuk dimakan, dan sisanya lagi untuk simpanan, ya. Dan kemudian menanyakan hal itu yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar memberikan jawaban bahwa semua hartanya itu, ya, untuk diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah memang menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya, terus berbuat, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan hari ini kita melihat, ya, kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW masih belum bisa
menjadi contoh dalam kehidupan ya. Nampaknya kita memang tipikal orang-orang yang memang belum siap untuk menjadi tongkat estafet dakwah dari baginda Rasulullah SAW. Padahal kalau kita merujuk ya di dalam surat An-Nahl ya, Allah sudah memberikan nasihat pada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi ini sebuah metode yang harus coba kita cermati, bahwa ketika kita mengajak kepada jalan kebenaran, maka kita diperintahkan untuk mensikapi dengan sikap yang benar, sikap yang bijak. Jadi tidak arogan ya, tidak mengedepankan kekerasan, tidak mengedepankan ya mungkin sesuatu yang menurut orang itu dianggap keterlaluan. Tetapi ya itulah, karena hakikatnya Allah yang mengetahui. Sesungguhnya Allah cuma tahu tentang siapa-siapa yang layak mendapatkan hidayah dan siapa-siapa yang layak untuk disesatkan. Ini sesuatu pemahaman yang perlu coba kita cermati, yang perlu kita pahami bersama. Sebagai manusia, kita memang memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi mari kita optimalkan ya kelebihan yang kita miliki, kemudian kita akomodir sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah itu dengan pendekatan yang lebih baik lagi. Ingat nasihat Rasulullah SAW, habul amal indallah adwamuha wa inqala. Jadi amal yang disukai Rasulullah SAW itu ada amal yang dilakukan secara istiqomah, meskipun dari segi kapasitas, segi jumlah sangat sedikit. Wa inqala, meskipun sedikit ya. Bahkan di lain kesempatan beliau memberikan sebuah nasihat pada kita, ittaqin nar walau bisyikki tamrah ya. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Itu artinya apa? Bahwa Rasulullah memberikan motivasi, memberikan apresiasi setiap kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Karena itu monggo ya, sebagai pewaris dari baginda Rasulullah SAW, mari kita biasakan untuk terus ya melakukan kebaikan-kebaikan, menabur kebaikan dengan berusaha untuk meminimalisir konflik di antara kita. Ya memang setiap orang itu punya ciri model yang saya rasa tidak sama. Ya, semoga menjadi renungan kita, dan kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk terus istiqomah, dan harapan kita semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keteguhan kita dalam berprinsip, dan mari kita coba gaungkan kita senantiasa bisa memasuki Islam itu dengan secara totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mari kita masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, dan mari kita jauhi bujuk rayu setan, karena setan itu memang musuh yang nyata bagi kita semua. Mari kita coba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.